Selamat sore dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Motor ngempos, motor kompresinya lemah, motor los kompresi, motor kompresinya ngelos, motor di engkol atau di sela berasa enteng, motor ngebul tipis-tipis, motor ngebulnya banyak, motor ngebulnya parah, motor olinya selalu berkurang, dan motor olinya cepat habis dalam waktu singkat. Dari keluhan-keluhan motor yang sudah saya sebutkan di atas, itu namanya motor teman-teman ada masalah di bagian ruang bakar. Spare part yang ada di dalam ruang bakar mungkin sudah banyak yang aus, dan mungkin juga sudah banyak yang mengalami kerusakan. Masalah-masalah yang sudah saya sebutkan di atas, maka dampak yang terjadi pada motor: satu, motor itu berbet; kedua, motor ndut-ndutan; ketiga, motor boros; keempat, motor loyo; kelima, motor kurang bertenaga atau motor nggak ada tenaganya; keenam, motor mati-mati atau motor gampang mati; ketujuh, motor susah dinyalakan dan motor susah dihidupkan; kedelapan, yang fatal, motor akan mogok. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi pada bagian ruang bakar ya teman-teman ya. Kali-kali nih pada suatu saat motor teman-teman mengalami keluhan yang sama seperti yang saya sebutkan di atas. Nanti semuanya akan saya berikan rinciannya satu persatu teman-teman ya, supaya teman-teman paham ya. Dan pada suatu saat teman-teman ingin melakukan perbaikan, nanti teman-teman sudah mempunyai gambaran. Keausan-kausan pada bagian ruang bakar atau kerusakan-kerusakan yang ada pada bagian ruang bakar biasanya meliputi, nih buat teman-teman ya yang mungkin belum tahu, akan saya sebutkan satu persatu spare part-nya buat gambaran teman-teman ya. Oh, ternyata ini spare part yang ada di dalam ruang bakar yang menyebabkan motor menjadi bermasalah ya teman-teman. Satu, ring seher. Nah, ini masalah-masalah atau spare part ya yang ada pada bagian ruang bakar nih teman-teman. Jadi spare part yang ada di bagian dalam ruang bakar itu akan saya sebutkan satu persatu spare part-nya ya. Satu, spare part yang ada di bagian dalaman ruang bakar, ring seher. Nanti akan saya sebutkan loh. Ini ring seher teman-teman. Nah, ini spare part yang ada di bagian ruang bakar teman-teman. Ring seher ya, ini seher dan ini ring sehernya. Kedua, seher atau piston ya, ini seher atau piston biasa teman-teman sebut, kalau nggak seher ya piston. Nah, ini unit-unit spare part yang ada di bagian ruang bakar yang inti teman-teman, yang utama. Satu, ring seher. Nah, di sini ring seher itu juga ada tiga: ring oli, ring seher kompresi 1, dan ring seher kompresi 2. Lalu kedua, ini seher. Ini bentuk fisik seher teman-teman atau piston. Biasanya teman-teman yang mungkin bingung antara seher atau piston, seher itu sama piston. Gitu teman-teman ya. Artinya beda penyebutan saja tapi artinya sama. Seher ya piston, piston ya seher. Karena ada teman-teman bingung, seher itu apa sih bang? Piston itu apa sih bang? Nah gitu teman-teman ya. Lalu yang ada di bagian ruang bakar spare part-nya itu adalah seal clamp teman-teman. Nah, seal clamp ini, seal clamp teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu seal clamp kecilnya. Nah, ini seal clamp namanya ya.
Itu spare part yang ada di bagian ruang bakar, seher, ring seher, seal klep. Lalu berikutnya spare part yang ada di bagian ruang bakar, klep atau payung klep, biasa teman-teman mekanik sebut, dan teman-teman konsumen yang mungkin paham. Nah, ini klep atau payung klep. Oh, di sini teman-teman, nih. Ini namanya klep, teman-teman. Klep atau payung klep ya. Nah, di sini. Ini saya buka, saya lepas. Nih klep atau payung klep. Nah, ini spare part yang ada di bagian ruang bakar nih, teman-teman. Lalu berikutnya sekiran klep, teman-teman. Nah, itu juga menunjang kinerja di bagian ruang bakar, teman-teman. Sekiran klep. Nah, sekiran klep itu artinya meratakan kedua permukaan antara permukaan seating klep yang ada di block headnya atau di bagian mesin depan ini, dan meratakan kedua permukaan yang satu lagi di klep atau payung klep ini, supaya dia tidak terjadi kebocoran dan kompresinya padat. Nah, dia kerjanya begini, teman-teman ya. Keluar masuk, naik turun untuk mengatur bukaan gas dan bukaan knalpot pada saat motor melakukan proses ya. Lalu berikutnya bos klep, teman-teman. Nah, itu spare part yang ada di bagian dalam ruang bakar, teman-teman ya. Bos klep. Nah, bos klep itu adanya di sini, teman-teman nih. Bos klep tuh ya. Bos klep itu fungsinya sebagai kedudukan payung klep ini. Nah, ini kan ada bos klep nih, teman-teman, perhatikan. Nih, itu namanya bos klep sebagai kedudukan payung klep nih. Tuh, saya gerakan. Kalau nggak ada bos klepnya, maka motor nggak presisi di bagian kedudukan klep ini. Nah, lalu berikutnya blok seher, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, blok seher. Nih, blok seher. Nah, ini inti utama pada bagian ruang bakar, teman-teman. Jadi, spare part yang ada di bagian ruang bakar yang sudah saya sebutkan tadi, satu, ring seher. Kedua, seher atau piston. Ketiga, seal klep. Keempat, klep atau payung klep. Kelima, sekiran klep. Keenam, bos klep. Ketujuh, blok seher. Nah, itu spare part yang ada di bagian ruang bakar, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung, apa sih isinya spare part yang ada di bagian ruang bakar, kok banyak orang menyebut ruang bakar, motor saya ngebul, motor saya ngempos, motor saya ngelos. Nah, gitu teman-teman ya. Kerusakan-kerusakan dan kausan-kausan pada bagian ruang bakar itu banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali teman-teman dan konsumen lain yang suka bertanya kepada saya, "Mas mekanik, motor saya ngebul tipis-tipis. Kedua, motor saya ngebulnya parah. Ketiga, motor saya ngebulnya banyak. Keempat, motor saya ngasep atau ngebulnya nggak karuan-karuan lah. Atau ngebulnya tipis-tipis atau ngebulnya banyak. Lalu kelima, motor saya ngasepnya banyak. Keenam, motor saya ngasepnya parah. Ketujuh, motor saya ngempos. Kedelapan, motor saya kompresinya lemah. Kesembilan, motor saya los kompresi. Kesepuluh, motor saya kompresinya ngelos. Kesebelas, motor saya waktu diengkol atau disela berasa enteng." Nah, dari pertanyaan-pertanyaan konsumen atau teman-teman tersebut, saya jawab, berarti atau kemungkinan di dalam atau di bagian ruang bakar motor teman-teman itu sudah banyak terjadi keausan, teman-teman. Dan kemungkinan juga di dalam bagian ruang bakar motor teman-teman itu spare partnya juga sudah banyak mengalami kerusakan. Nah, itulah teman-teman ya, kerusakan-kerusakan yang ada pada bagian ruang bakar. Nah, saya ilustrasikan seperti teman-teman ya. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, itu namanya unit spare part bagian ruang bakar nih, teman-teman. Nih. Nah, ini seher, blok seher maksud saya ya. Teman-teman bisa perhatikan ada rongga. Ya. Ada lubang. Nah, itulah tempat ruang bakar, teman-teman. Jadi, bahan bakar dan udara itu masuk ke dalam blok seher, ke dalam rongga ini, teman-teman, ke dalam lubang ini, teman-teman.
Dan di sini ini sehernya. Nah, ya tuh. Tuh begitu teman-teman. Jadi ini posisi belum saya buka sih, jadi nggak bisa masuk teman-teman tuh ya. Nah, ini namanya ruang bakar tuh teman-teman. Jadi ruang bakar itu meliputi ya ini teman-teman, seher, ring seher, blok seher. Nah, jadi inilah dinamakan ruang bakar. Bahan bakar dan udara yang sudah dicampur, sudah diproses, akhirnya dihisap masuk ke dalam ruang bakar sini teman-teman. Nah, kalau sampai terjadi masalah-masalah pada bagian ruang bakar, salah satunya seperti ini, sehernya baret-baret nih. Ya pasti kalau seher baret-baret, blok sehernya juga pasti baret teman-teman tuh. Nah, akan terjadi pengemposan, akan terjadi motor itu ngelos kompresi mesinnya. Nah, menyebabkan motor itu mogok. Nah, semua tadi udah saya sebutkan teman-teman ya. Dan unit-unit spare part yang lain di sini nih teman-teman ya. Seperti tadi sudah saya sebutkan, seher, ring seher, blok seher, klep, payung klep, dan bos klep, dan lain-lain. Nah, itulah masalah-masalah yang terjadi pada bagian ruang bakar. Jadi, buat motor teman-teman nih, yang kemungkinan pada suatu saat mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman itu misalkan ngempos, ngelos, loyo, nggak bertenaga, dan lain-lain. Jadi, yang harus diperbaiki, misalkan nih ya, jadi motor yang kemungkinan di bagian ruang bakarnya sudah banyak terjadi keausan-keausan dan mungkin sudah terjadi kerusakan yang harus dicek, yang harus dikerjakan, dan yang mungkin harus diperbaiki, dan yang mungkin harus diganti spare partnya. 1. Cek blok seher dari kausan atau baret-baret. Nah, biasanya kalau misalkan motor itu ngempos, yang semuanya sudah saya sebutkan tadi, kalau misalkan blok sehernya kita cek sudah terjadi kausan atau baret-baret, itu harus dikolter. Untuk blok seher motor Honda itu bisa dikolter teman-teman ya. Kalau untuk blok seher motor Yamaha nggak bisa dikolter. Jadi sekali pakai kalau motor ngebul ya, ngempos, apalagi sehernya baret-baret bloknya ya. Lalu kedua yang harus kita cek seher atau piston ini teman-teman. Kalau misalkan seher atau piston ini baret-baret, jadi perbaikannya harus diganti. Nah, dicek dulu masing-masing ya. Kalau misalkan masih baik, nggak terlalu baret, apa mungkin masih mulus nggak baret, dindingnya nggak usah diganti. Lalu yang harus diperbaiki lagi adalah cek seal klep. Nah, seal klep itu biasanya terjadi kausan di sini menyebabkan kebocoran sebagai seket ya teman-teman ya. Pengaman supaya tidak terjadi kebocoran di bagian ruang bakar. Lalu keempat, lakukan sekir klep teman-teman. Nah, sekir klep tadi udah saya sebutkan, sekir klep itu harus kita cek dan perbaiki ya. Itu lakukan pengerjaan mekanik tuh. Sekir klep atau sekur klep biasa teman-teman mekanik sebut ya. Lalu kelima, cek kausan klep atau payung klep dari kausan dan dari tipis-tipis. Nah, ini teman-teman cek di bagian klepnya ini atau payung klep terjadi tipis-tipis, terjadi kerusakan, bengkok atau tidak ya. Biasanya gini-ginian tuh klep-klep yang sudah aus, tipis, bengkok, maka menyebabkan motor menjadi ngempos ya, motor mogok juga teman-teman ya. Lalu berikutnya keenam, cek bos klep dari kausan, dari goyang dan oblak. Kalau misalkan terjadi kausan-kausan dan goyang-goyang atau oblak, itu harus diganti teman-teman ya. Biasanya pengerjaan seperti ini di tukang bubut nih, perhatikan teman-teman pada motor ini. Nah, payung klepnya goyang, oblak tuh. Terlihat teman-teman ya, tuh. Ini terjadi bos klepnya 2 goyang semua tuh. Nah, kalau nggak salah nih, yang satunya pecah nih teman-teman, tapi ada di bawah. Oke teman-teman, nah itulah salah satu semua yang saya sebutkan satu persatu masalah-masalah yang terjadi pada motor ngempos. Semuanya sudah saya sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Dan sukses selalu buat semua. Apabila ada salah-salah penjelasan, salah kata, Mekanik Bengkel mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah paham, teman-teman sudah senior,
boleh memberikan saran dan masukan kepada saya di kolom komentar. Dan sukses selalu buat semua.